Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena berharap penegakan hukum terhadap anak Ketua DPRD Ambon tidak pandang status sosial. Menurutnya, semua warga negara harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku, karena di mata hukum semua sama. Ia juga mendukung proses hukum terhadap pelaku kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu, ia berharap warga kota tidak justifikasi wilayah tempat tinggal sebagai wilayah kekuasaan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga pengunjung harus meminta izin. Negara Indonesia kita taat dan patuh terhadap hukum. Tentu semua kasus kejadian yang terjadi kita berharap dilakukan proses penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Siapapun yang melakukan itu kita sama sederajat di mata hukum. Ya, pemerintah kota mengharapkan proses ini dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kita berharap seluruh warga kota Ambon tidak menjustifikasi wilayah-wilayah tempat tinggalnya menjadi wilayah-wilayah yang mesti ya ketika orang kunjungi harus izin dan sebagainya, tidak bisa. Kita ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, siapa saja bisa kemana saja. Ya, seperti itu. Dia mengimbau seluruh orang tua di kota Ambon memberikan edukasi, pengayoman dan pembinaan kepada anak-anak agar berlaku saling menghargai, saling menyayangi satu dengan yang lain supaya tidak ada kejadian serupa. Diberitakan anak Ketua DPRD Kota Ambon berinisial AT menganiaya RRS hingga tewas gegara tak menegurnya saat masuk kompleks pada Minggu 30 Juli 2023 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Timur. Korban dipukuli di bagian kepala kemudian tidak sadarkan diri. Korban pun menghembuskan nafas terakhir tidak berapa lama setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. AT kemudian dijerat pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun penjara. Si Han ini sudah kita proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sekarang dia di belakang kita, sudah kita tetapkan dia sebagai tersangka dan saat ini sudah kita tahan. Dugaan yang kita kenakan kepada yang bersangkutan itu terkait dengan pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Sejauh ini baru kita terapkan pasal itu. Ini masih kita perdalam lagi untuk apa mungkin bisa kita kenakan dengan ketentuan pasal yang lain terkait perbuatan. Tentu saja ini harus kita sinkronkan dengan fakta yang terjadi yang kita temukan terkait dengan peristiwa ini. Mungkin untuk kronologisnya itu seperti kita ketahui juga, di mana saudara AAS ini sebelumnya itu bersama temannya itu berdua, dia korban ini, maksud saya si saudara Rafli ini bersama temannya menggunakan sepeda motor dari rumahnya waktu itu hendak ke rumah saudaranya. Pada saat melintas di TKP kebetulan bertemu dengan tersangka ini bersama 4 orang. Saudara korban ini menggunakan kendaraan roda 2-nya itu tidak sengaja ingin hampir menabrak tersangka, sehingga tersangka sempat tersinggung akibat perbuatan itu. Kemudian tersangka mengejar korban waktu itu, korban pada saat korban tiba di depan rumah saudaranya itu, tersangka menghampiri korban, memarah-marahi korban, sempat melakukan pemukulan kepada korban, melakukan pemukulan ke korban yang mengenai bagian kepala korban, sehingga pada saat itu juga korban sempat pingsan atau sempat tidak sadarkan diri. Kronologisnya seperti itu. Kemudian dari pihak keluarga korban sempat melakukan pertolongan, membawa korban ke salah satu rumah saudaranya, tapi setelah itu baru dilarikan ke rumah sakit. Dia di rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. Mungkin demikian kronologi.